Nah, teman-teman, sekarang saya lagi berada di Lombok. Lombok diidentik dengan Pulau Seribu Masjid. Nah, di Bali sendiri Pulau Seribu Pura. Nah, sekarang saya lagi berada di Lombok dan tepatnya di Masjid Islamic Center. Nah, hari ini saya mau explore seperti apa kondisi Islamic Center saat ini dan apa aja fasilitas yang ada di sini. Nanti kita akan tour seperti apa kondisi di dalamnya dan berapa lantai. Nah, begitupun fisik ke gedung ini di luarnya. Nanti kita akan explore semuanya. Dulu kalau nggak salah ingat, waktu pembangunan awal ini itu kalau nggak salah itu tahun 2010. Nah, pada saat itu juga saya pernah SMP atau menempuh pendidikan di sini di SMP NW Kota Mataram. Nah, pada saat itu kalau nggak salah ingat, yang masih menjabat sebagai gubernur adalah Tuan Guru Bajang, Kiai Haji Abdul Majid. Nah, pada saat itu juga ada instruksi ya langsung dari gubernur untuk seluruh pelajar di Kota Mataram untuk datang baca Yasin maupun berdoa bersama untuk pembangunan masjid ini. Nah, sekalian pada saat saya kesini ini nostalgia saya, merindukan suasana dulu. Nah, tepatnya sudah dibangun masjid terbesar untuk seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, hari ini saya mau explore. Semoga video ini nanti bisa mengobati rindu teman-teman yang pernah menempuh pendidikan di sini, baik itu sekolah dasar, SMP, SMA maupun perkuliahan. Nah, untuk teman-teman di luar Pulau Lombok juga, pada saat teman-teman mau kesini nanti, jangan lupa mampir di Islamic Center ini. Mau tahu seperti apa videonya? Tetap standby terus di video ini. Sekarang kita lihat kondisi di luar Masjid Islamic Center. Ikuti saya terus. Nah, ini kondisi di luar Masjid Islamic Center. Nah, sekarang kebetulan kemarin kalau nggak salah ingat ada kejadian gempa ya. Jadi ada beberapa masjid ini perlu direnovasi lagi karena akibat gempa pada saat itu. Nah, sekarang kita akan mau explore di luarnya dulu, nanti setelah itu baru masuk. Nah, untuk di luar sendiri ini biasanya di tempat teras ini bisa melakukan aktivitas pengajian. Biasanya ada pengajian atau maupun pertemuan-pertemuan yang dalam arti ini kegiatan Islam. Nah, di sini bisa ada kegiatan, jadi teman-teman juga bisa datang di tempat ini untuk melihat Masjid Islamic Center ini. Sekarang kita akan mengelilingi keseluruhan bagian luar dari masjid ini menggunakan sepeda motor. Karena apabila kita mengelilingi masjid ini dengan jalan kaki, akan sangat memerlukan waktu yang lama mengingat masjid ini sangat luas. Nah, teman-teman, perlu diketahui juga Masjid Islamic Center ini beralamat di Jalan Udayana nomor 1, Kelurahan Gomo, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Masjid ini dibangun pada tahun 2010 dengan luas tanah 76.000 meter persegi serta luas bangunan 36.000 meter persegi, dan untuk lahan parkirnya bisa menampung 200 kendaraan roda 4 dan 2.000 kendaraan roda 2. Masjid ini merupakan masjid termegah dan terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasinya cukup strategis karena berada di pusat ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga memberi kemudahan bagi wisatawan untuk berkunjung ke masjid ini. Masjid Islamic Center ini juga menyediakan fasilitas-fasilitas sebagai penunjang berbagai kegiatan, diantaranya ada basement atau tempat parkir kendaraan, ballroom, area pendidikan, area pengkajian, area komersial, area hotel syariah, dan lift untuk menuju puncak Menara 99 Masjid. Nah, teman-teman, fasilitas yang ada di Masjid Islamic Center ini ada beberapa yang terbuka untuk umum dan ada beberapa
yang dikhususkan untuk umat Islam seperti bagian dalam masjid yang digunakan untuk melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan kegiatan Islam lainnya. Nah teman-teman, sekarang berada di bagian barat Masjid Islamic Center ini, dan kita masih tetap lanjut untuk mengelilingi keseluruhan masjid ini. Nah setelah itu nanti baru kita masuk ke dalam untuk melihat di dalam seperti apa kondisinya. Di depan saya sekarang ini adalah ada lift. Nah, jadi lift ini bisa akses untuk ke puncak menara. Nah, pada saat di puncak, teman-teman juga bisa melihat pemandangan sekitar kota Mataram dari Menara Islamic Center. Tapi untuk sekarang liftnya nggak bisa operasi karena masih ada perbaikan. Nah, kebetulan beberapa tahun yang lalu di Lombok sendiri ada kejadian gempa. Nah, yang di depan saya ini pusat informasi Masjid Islamic Center atau customer service-nya. Nah, yang di depan saya sekarang ini adalah tangga manual menuju menara di puncak. Jadi teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, bisa melihat pemandangan sekitar Masjid Islamic Center dari menara ini. Ini tangga manualnya. Ini adalah lorong utama di depan gate atau pintu masuk utama di masjid ini. Nah, jika teman-teman juga ada sedikit rezeki, kalian bisa infak di situ ya. Dan kalau bisa, teman-teman membeli jualan ibu-ibu yang ada di sini untuk membantu perekonomian mereka. Di lorong ini bagus sekali ya teman-teman. Biasanya orang-orang yang datang ke sini ini banyak yang melakukan aktivitas foto di sini. Ini pemandangannya bagus sekali. Dan masjidnya sangat bersih ya. Nah, ini lorong di bagian selatannya, ini lorong terpanjang ya teman-teman. Di sini juga banyak yang melakukan aktivitas foto pada saat mereka ke sini. Ini penampakan keseluruhan di masjidnya dan di bagian halaman depan. Di sini adalah tempat wudhu. Jadi sebelum teman-teman masuk area ibadah atau tempat ibadahnya teman-teman muslim, kalian juga bisa melakukan cuci tangan ya atau cuci kaki. Nah di sini, nah, itu airnya. Mantap. Ini tadi gedung yang saya bilang ya, apa bangunan tower. Dulu sebelum gempa, tower ini bisa dinaiki ya menggunakan lift. Nah, jadi pada saat teman-teman sudah berada di puncak, kalian bisa melihat pemandangan sekitar Islamic Center ini di Kota Mataram dari puncak menara ini.
Ini tampak luar pintu masuk Masjid Islamic Centernya. Seperti yang saya bilang tadi itu, ini teras. Biasanya kalau ada pengajian banyak jamaah yang kumpul di sini. Bahkan ini penuh sampai di area ini semuanya terisi. Sekarang kita coba masuk ke dalam Islamic Center ini. Ini gate atau pintu masuk utamanya. Sebelah kanan ada eskalator. Teman-teman juga bisa menggunakan eskalator dan bisa juga tangga manual. Sekarang kita akan masuk. Ini papan informasi. Nah, untuk teman-teman yang mau ke Islamic Center ini, jangan lupa pakai masker ya, ikuti protokol kesehatan. Kebetulan tadi kita pada saat kesini kita pakai masker juga, tapi kita sudah minta izin sama security di pintu masuk tadi. Teman-teman, di tempat inilah imam berdiri di paling depan. Tadi juga sempat dapat informasi dari petugas bahwa untuk lantai utama bisa menampung jamaah 5.000 orang dan ditambah lantai 3, total keseluruhan dari lantai utama sampai lantai 3 bisa menampung kurang lebih 8.000 jamaah, dan itu belum termasuk di luar masjid atau teras yang pernah saya tunjukin di awal video tadi. Sekarang kita mau keluar, lanjut ke lantai 3 untuk melihat kondisinya di atas seperti apa. Ini adik saya, namanya Sahrun. Dia yang bantu saya untuk temani tur masjid ini. Sekarang kita akan keliling. Ini di luarnya tadi ya, tapi masih di lantai 2. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di lantai 3. Ini kondisi fisiknya ya, di lantai 3 sendiri. Jadi kalau jamaah di lantai 2 sudah full, jadi bisa dialihkan ke lantai 2. Ini sebelah kirinya, ini lorongnya. Ini yang sebelah kanan. Jadi kalau ditotalkan jumlah jamaah untuk di dalam dari lantai 2 tadi, lantai utama tempat sholat, dan di lantai 3 ini, kalau nggak salah tadi setelah saya tanya di beberapa orang penjaga atau security di sini, itu bisa menampung jamaah hampir 8.000 jamaah. Itu dan belum ditotalkan untuk di lantai luar dari Masjid Islamic Center. Nah,
perlu diketahui juga, tadi pas saya masuk di awal itu teman-teman sudah lihat videonya, itu tadi teras itu bisa menampung jamaah juga. Tapi kalau di total semua di luar dan di dalam itu bisa hampir 1 juta jamaah, bahkan lebih. Masya Allah, keren. Allah. Ini lantai utama tempat ibadahnya. Di bawah sini yang saya bilang tadi itu, ini bisa nampung 5.000 jamaah. Nah, di sebelah kanannya di situ untuk teman-teman wanita yang melakukan ibadah. Untuk di tempat yang terbukanya untuk teman-teman laki-laki semua. Sekarang kita akan keliling ke lantai 3-nya. Ini sebelah kanannya di lantai 3. Yang ini pintu masuk di lantai utama tempat ibadahnya, di lantai 2. Nah, untuk imamnya sendiri berdirinya di depan, di tempat saya tunjuk ini. Tempat wudhu wanita ya, di dalam sini. Nah, teman-teman, sekarang saya lagi berada di lantai 4. Inilah kondisi di lantai 4-nya sendiri. Ini lorong sebelah kanannya, dan ini lorong sebelah kiri. Teman-teman, sekarang saya lagi berada di lantai 4 di kubahnya. Kebetulan kita tadi sudah minta izin untuk naik langsung ke atas untuk melihat seperti apa kubah atau pemandangan di masjid ini di paling atasnya. Nah, di sini juga masih ada pekerjaannya, masih ada proyek sedikit, ada beberapa yang perlu direnovasi lagi. Jadi ini penampakan di atasnya, di kubah. Besar sekali ya teman-teman kubahnya. Sekarang kita akan turun ke lantai utama atau lantai dasar. Nah, untuk lantai paling bawah tadi itu basement ya, tempat parkir roda 2. Sekarang saya menggunakan eskalator untuk ke lantai utamanya di halaman masjid. Nah, yang di depan saya ini, kalau nggak salah ini namanya beduk di daerah saya. Nggak tahu di teman-teman di rumah bahasanya apa. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kalau nggak salah ini dibuat dari kulit sapi ya. Nah, di atasnya ada tulis Persatuan Islam Tionghoa. Saya nggak tahu kenapa tulis seperti itu ya. Ada tulisan seperti itu. Mungkin ini ya, apa namanya, kolaborasi teman-teman muslim Tionghoa yang bikin beduk ini.
Ini halaman depannya, pas tepat di depan eskalator. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أستغفر الله وأستغفر الله الذي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. اللهم انت السلام اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي Nah teman-teman, seperti ini kondisi di luar Masjid Islam Center. Ini saudara saya, ini adik siapa? Sahrun. Adik Sahrun. Alhamdulillah teman-teman, baru saja kita habis sholat asar dan sekarang kita akan pulang. Nanti kita lewat basement seperti apa tempat parkir kendaraan di Masjid Islamic Center yang besar ini. Sebelum saya pulang, nah teman-teman yang sudah nonton video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa dukungannya
dengan cara subscribe, like, comment, share agar saya tetap semangat upload video terbaru. Tapi ingat teman-teman, seikhlasnya aja, kalau nggak ikhlas nggak apa-apa. Ini habis menit ya? Aku udah lumayan guys. Sebagai Nah, oke teman-teman, itu tadi video tentang Islamic Center. Semoga video ini bisa memberi informasi kepada teman-teman di rumah, baik itu di luar Lombok maupun yang ada di Lombok. Semoga teman-teman yang di luar Lombok bisa mengobati rindunya untuk menonton video Islamic Center, masjid terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.